Halo, dengan saya di sini, Zakwan dengan NIM 111190036 dari kelas Inbound Analisis Proses Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai benchmarking perusahaan. Jadi, apa sih benchmarking itu? Benchmarking merupakan suatu proses membandingkan perusahaan baik dari segi produk, proses, fungsi, dan lainnya untuk memahami kualitas, efektivitas, biaya, dan kinerja, serta kepuasan pelanggan yang merupakan bagian untuk mencapai kinerja optimal dan mempertahankan kesuksesan pada perusahaan. Lalu, tujuan dalam melakukan benchmarking ini apa? Tujuan dalam melakukan benchmarking adalah untuk memahami ukuran keunggulan bersaing, serta pengukuran kinerja perusahaan dan pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Keunggulan bersaing ini terkait dengan harga, kualitas, kemampuan penyampaian maksud perusahaan terhadap produk, serta inovasi produk dan juga waktu yang tepat dalam pemasaran produk. Sementara kinerja perusahaan dan keuangan terkait dengan kondisi aset, kondisi operasional, dan juga kondisi pasar yang ditargetkan oleh perusahaan. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam proses benchmarking ini adalah perencanaan, pencarian data, observasi, analisis, dan juga adaptasi. Perencanaan bertujuan dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan lain dalam periode tertentu untuk dibandingkan dengan kinerja yang dimiliki oleh perusahaan kita di masa sekarang. Kemudian pencarian data dilakukan untuk memahami potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh perusahaan lain dan juga perusahaan kita, seperti misalnya mitra, partner, dan juga pekerja yang kita miliki. Kemudian observasi dilakukan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kinerja perusahaan dalam proses benchmarking ini dilakukan. Kemudian kita melakukan proses analisis. Analisis ini dilakukan dari hasil pengumpulan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya, yang kemudian kita coba rangkai, kita coba ubah menjadi suatu program untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan langkah terakhir adalah melakukan adaptasi. Adaptasi ini dilakukan dengan mengimplementasikan apa saja program-program yang telah kita buat dari hasil analisis yang telah kita lakukan sebelumnya, yang kemudian dipakai sebagai acuan kinerja dan juga acuan evaluasi. Lalu, apa saja syarat untuk melakukan suatu benchmarking ini? Benchmarking bisa dilakukan oleh perusahaan apapun selama perbandingannya apple to apple, yakni seperti perusahaan yang berkembang dalam sektor yang sama dan juga memiliki target pasar yang serupa pula. Seperti misalnya, di sini kita akan mengangkat kasus Line Bank dan juga Bank Jago. Keduanya adalah bank digital yang membuka pasar baru di tahun 2021. Kedua bank ini memberikan fitur perbankan berbasis mobile yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Keduanya telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan yang menargetkan masyarakat milenial dan juga generasi Z sebagai konsumernya. Kedua bank ini kemudian menggunakan kartu debit Visa dan juga gerbang pembayaran nasional, sehingga secara syarat yang telah kita berikan sebelumnya, perbandingan kedua perusahaan ini sudah cukup apple to apple. Lalu apa saja kelebihan yang dimiliki oleh Line Bank? Line Bank memberikan suatu promosi pada saat awal pembukaannya, yaitu cashback pembukaan rekening hingga Rp500.000. Cashback ini kemudian menarik banyak masyarakat yang kemudian ingin mencoba membuka Line Bank, akun bank di Line Bank. Line Bank bekerja sama dengan Bank Hana Bank di Indonesia. Hana Bank ini merupakan bank asal Korea yang telah berada di Indonesia. Kemudian menggunakan kartu debit dengan karakter yang lucu. Kartu debit ini juga menjadi main point atau poin yang paling menarik dari pembukaan rekening di Line Bank, di mana dia menawarkan kartu debit dengan karakter-karakter dari Line seperti Brown, Connie, Sally, dan lain-lain yang memang didesain sedemikian rupa hingga menarik masyarakat dan sering dilihat di TikTok. Banyak influencer-influencer yang memamerkan kartu debit tersebut. Lalu apa saja kelebihan yang dimiliki oleh Bank Jago?
Bank Jago memberikan fitur kantong deposito tanpa minimal deposit, di mana pada masa sekarang masyarakat milenial dan juga generasi Z sudah mulai melek investasi, sehingga deposito menjadi salah satu program investasi yang cukup mudah yang ditawarkan oleh Bank Jago. Kemudian Bank Jago merupakan hasil kerjasama dengan GoPay yang membuat kemudahan top up e-wallet dan juga transaksi dengan menggunakan Gojek yang sangat lekat dengan masyarakat milenial. Kemudian ada juga fitur tagih uang, di mana memudahkan antara pengguna Bank Jago untuk saling berbagi bill dalam fitur tagih uang ini. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti Bank Jago tidak memiliki promosi pada saat pembukaan rekening. Kemudian Line Bank yang memiliki deposito juga, namun dengan minimal 1 juta rupiah yang cukup membuat masyarakat pikir-pikir untuk membuka akun deposito. Kemudian Bank Jago memberikan fitur kemudahan top up e-wallet, sementara Line Bank memberikan fitur kemudahan transfer antar bank. Jadi keduanya dapat saling mengimprove hal-hal yang bisa dilakukan untuk menarik pasar yang lebih jauh. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.